Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aldi Priyo Panji Laksono dengan NIM digit terakhir 106, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini izinkan saya menjelaskan tentang materi mata kuliah Sistem Dasar Kontrol. Ini kita akan membahas tentang dasar dari apa itu sistem kontrol. Sumber yang saya dapat yaitu dari Modern Control Engineering by Katsuhiko Ogata. Oke, kita masuk ke pembahasan. Apa itu sistem kontrol? Sistem yang mengatur atau mengendalikan suatu variabel agar sesuai dengan nilai yang diinginkan. Jadi, menurut Ogata, sistem kontrol ini adalah suatu susunan interkoneksi dari komponen-komponen yang membentuk suatu konfigurasi untuk menghasilkan respon tertentu dari sistem sesuai dengan keinginan. Dengan kata lain, sistem kontrol dipakai untuk membuat variabel keluaran atau output dari suatu sistem mengikuti perilaku yang diinginkan terhadap variabel masukan input. Sistem kontrol banyak digunakan pada rekayasa untuk mengatur proses fisik, misalnya mengatur kecepatan motor, menjaga suhu ruangan tetap stabil, dan mengontrol posisi robot. Oke, secara umum tujuan sistem kontrol ini adalah meningkatkan performa sistem dalam hal kestabilan, kecepatan, respon, ketelitian, akurasi, serta kemampuan mengatasi gangguan. Oke, kita lanjut ke feedback. Feedback ini mekanisme yang membandingkan output dengan input acuan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi menurut Ogata, feedback ini adalah proses di mana suatu bagian dari keluaran output sistem diukur dan dibandingkan dengan masukan referensi input yang diinginkan. Kemudian hasil perbandingan tersebut dipakai untuk mengoreksi atau menyesuaikan input sistem. Sistem kontrol dengan umpan balik disebut closed loop feedback. Lalu fungsi utamanya feedback ini ada 3. Yang pertama ada mengurangi kesalahan antara output aktual dan output yang diinginkan. Lalu yang kedua membuat sistem lebih tahan terhadap gangguan dan ketidakpastian model dan meningkatkan stabilitas dan akurasi. Contoh nyatanya itu ada pada AC otomatis, sensor suhu membaca suhu ruangan. Lalu selanjutnya kita bahas PID. Apa itu PID? Yang pertama ada P-nya itu proporsional, koreksi berdasarkan besar error. Lalu ada I-nya itu adalah integral, koreksi berdasarkan akumulasi error. Dan yang terakhir D-nya itu ada di derivatif, yaitu koreksi berdasarkan laju perubahan. Jadi menurut Ogata, PID controller ini adalah salah satu jenis pengendali yang paling baik digunakan dalam sistem kontrol industri karena sederhana namun sangat efektif untuk berbagai jenis sistem. PID memiliki 3 aksi pengendali utama, yaitu yang tadi, kontrol proporsional memberikan aksi kontrol yang sebanding dengan error antara set point atau input yang diinginkan dan output aktual. Lalu fungsinya yaitu mempercepat respon sistem dan mengurangi error saat terjadi penyimpangan. Lalu selanjutnya ada kontrol integral. Ini memberikan kontrol berdasarkan integrasi error dari waktu ke waktu. Fungsinya ini adalah menghilangkan error keadaan tunak atau steady state error, sehingga output benar-benar mencapai set point. Lalu yang 3 ada kontrol derivatif, itu memberikan aksi kontrol berdasarkan turunan error terhadap waktu, kecepatan perubahan error. Jadi ini berfungsi untuk memperkirakan arah perubahan error dan memberikan peredaman pendamping sehingga mengurangi overshoot dan meningkatkan stabilitas. Di sini ada peran-peran masing-masing aksi, yaitu I mempercepat respon tapi tidak menghilangkan error steady state. Lalu I integral menghilangkan error steady state tapi tidak memperlambat sistem jika berlebihan. Lalu yang D itu derivatif memperbaiki stabilitas, mengurangi overshoot tetapi sensitif terhadap noise. Oke, lanjut kita ke tujuan sistem kontrol, yaitu menjaga kestabilan sistem, memastikan variabel sesuai dengan set point, dan contoh penerapannya yaitu pada jaga suhu ruangan, mengatur tekanan boiler, dan mengontrol kecepatan motor.
Oke, di sini kita masuk ke komponen utama, yaitu ada set point, sensor, kontrol, perintah, dan aktuator. Pertama kita bahas set point, nilai target yang diinginkan. Jadi dalam buku Algot ini disebut sebagai reference input atau R dalam kurung T. Contoh nyatanya itu menyetel suhu AC ke 25 derajat, mengatur posisi robot lengan ke 90 derajat, dan menginginkan motor berputar di 1500 rpm. Jadi intinya itu set point adalah tujuan sistem. Lalu selanjutnya ada sensor, membaca kondisi aktual. Jadi ini sensor bertugas untuk ya seperti mengukur output aktual dari sistem. Nah, sensor juga mengubah besaran fisik, suhu, kecepatan, posisi, aliran menjadi sinyal listrik yang bisa diproses oleh controller. Contoh sensor ini yang pertama ada thermistor, ini adalah sensor suhu, lalu ada encoder atau tachometer. Tachometer itu sensor kecepatan atau posisi, dan ada flowmeter, laju aliran fluida. Masih banyak lagi sebenarnya. Tanpa sensor, sistem tidak tahu apakah sudah sesuai target atau belum. Terus ada controller perintah, mengolah sinyal dan memberi perintah. Oke, lanjut. Ada di aktuator. Aktuator ini adalah alat yang mengubah kondisi. Ya, jadi ini tugasnya aktuator adalah menerima sinyal dari controller dan mengubahnya jadi aksi fisik. Contoh aktuator ini ada motor listrik, katup, heater. Jadi motor listrik ini memutar kipas konveyor atau posisi robot, lalu katup atau valve ini membuka atau menutup aliran, lalu yang terakhir ada heater, memanaskan ruangan. Aktuator ini bisa disebut juga dengan ototnya sistem kontrol. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh sederhananya ya. Di sini saya mengambil contoh, saya mengambil contoh dispenser pada rumah. Yang pertama ada set point-nya. Ini tuh set point ini bertugas, maksudnya saya bertujuan untuk suhu air yang diinginkan itu 80 derajat. Lalu kedua ada sensor, termometer. Sensor ini yang digunakan adalah termometer digital, bertugas untuk membaca suhu air. Lalu kontrolernya, jadi PID membandingkan suhu aktual dengan set point. Jika suhu 70 derajat, controller mengaktifkan pemanas. Jika suhunya 82 derajat, controller mematikan pemanas. Ya, aktuatornya yaitu adalah elemen pemanas heater yang mengatur panas air. Jadi hasil dari kontrol-kontrol tersebut tadi adalah hasilnya suhu air stabil, jadi tidak lebih dan tidak kurang. Oke, di sini ada kelebihan dari dasar kontrol. Yang pertama, ada sederhana dan mudah diimplementasikan. Lalu yang kedua ada biaya relatif murah, banyak tersedia di industri. Lalu dapat digunakan untuk berbagai jenis sistem, suhu, tekanan, kecepatan, level, cairan, dan lain-lain. Lalu memberikan respon cepat dan akurat terhadap perubahan. Lalu stabilitas sistem bisa dijaga dengan baik. Lalu di sini juga ada kekurangannya, yaitu perlu tuning parameter PID yang tepat. Kalau salah, sistem bisa lambat atau tidak stabil. Lalu yang kedua ada tidak ideal untuk sistem yang non-linear atau sangat kompleks. Lalu yang tiga, ada bisa menyebabkan overshoot atau melebihi set point jika setting tidak tepat. Lalu yang keempat, lebih sulit digunakan jika ada gangguan besar atau perubahan kondisi sistem secara drastis. Lalu yang terakhir itu ada tidak cerdas hanya berdasarkan error. Tidak bisa mengambil keputusan seperti kontrol model, misalnya fuzzy logic atau AI. Jadi kesimpulannya itu sistem kontrol sangat penting untuk menjaga kestabilan efisiensi dan keamanan dalam berbagai proses. Komponen utamanya itu tadi yang saya jelaskan, yang ada set point, sensor, controller, dan aktuator. Bekerja sama agar output sesuai dengan target. Lalu PID controller merupakan metode kontrol yang sederhana, efektif, dan banyak digunakan di dunia industri. Meski memiliki beberapa keterbatasan, PID tetap menjadi pilihan utama karena kemudahannya dan fleksibilitasnya. Mungkin sekian aja dari penjelasan saya tentang sistem dasar materi kuliah sistem dasar kontrol. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.